Oke, buktikan bahwa Allahmu itu ada. Buktikan bahwa Allah saya ada. Iya, dengan siapa pernah jumpa? Beliau kalau ada yang bisa ngelihat meninggoy, Pak. Dia maha besar, maha suci. Dia maha pencipta. Loh, Kalau bisa dia- kalau bisa dilihat berarti ada bentuknya. Nanti kalau ada bentuknya nanti bisa dihina, Bang. Dia maha suci, Bang, nggak bisa dihina. Oh, dari mana kalian tahu bahwa itu Allah, Tuhan? Saya nggak perlu ke public handphone untuk percaya kalau ada handphone di tangan saya, Bang. Loh, kita harus ada Keberadaan bukti, saya Bang. itu pembuktian bahwa penciptanya ada. Kita harus ada bukti bahwa Tuhan itu kan maha. Heeh. Maha ada, maha hadir. Itu saya nggak maha perlu ke pabrik kuasa. handphone. Saya nggak perlu ke pabrik handphone untuk tahu kalau handphone yang saya pegang ini dibuat, Bang. Iya, tunjukkan dengan siapa dia pernah jumpa. Dengan Nabi siapa? Loh, kok sekarang kalau saya tanya siapa yang pernah lihat Yesus, Pak? Loh, Kok loh? banyak. Mana? Siapa tuh? Kalau melihat Yesus banyak. Siapa tuh? Jangan. Loh, Siapa orang yang ngelihat Yesus? Siapa Siapa yang banyak? pernah ngelihat Yesus tuh siapa? Johannes. Ayo bingung kan? Johannes. Yohanes siapa, Pak? Coba Paulus. tulisan terakhirnya Loh, di tahun berapa tuh, Pak? penting ada ayatnya. Ada Tulis ayatnya lu ayat nih yang sekarang mengatakan ayat itu, Pak, ya. Pak, Bapak nih Bapak nggak berdasarkan pengetahuan. Catatan terakhir Bapak itu paling lengkapnya di abad keempat, Pak. Emang Yohanes itu umurnya berapa, Pak? 400 tahun dia. Dari abad 1 ke 4 dia tulisnya. Gimana, Pak? Loh, itu satu zaman kok. Satu zaman Bahkan gimana dia ya, kok Pak? dia membaptis Yesus hidupnya tahun berapa, Pak? Abad pertama pun. Hah, terus Sudah tulisan ada Bapak aja. itu tulisannya itu abad keempat. Sejaman gimana itu, Pak? Alkitab itu udah dikanon. Kok Udah dikanonisasi di abad pertama. Enggak usah banyak bacot kau. Alkitab sudah dikanonisasi. Kok emosi? Kok emosi? Alkitab sudah dikanonisasi mulai di abad pertama sampai kedua. Kodeksnya namanya apa, Pak, yang abad 1, Pak? Tahun 71 baru dikanonisasikan. Iya. Iya. Al-Quran Enggak. kan? Ini iya Al-Quran nanti. Biblos Bapak abad 1 kodeksnya namanya apa, Pak? Loh, Loh, sampai kok lu- enggak usah sampai ke situ. Loh, Buktikan justru mesti sampai ke Allahmu situ itu dong, pernah Pak. jumpa dengan siapa? Enggak, ini Buktikan tadi Allahmu itu Bapak, ada. Pak, catatan Ada enggak ayatnya? catatan Biblos Pernah jumpa Bapak dengan abad siapa? pertama apa? Ya udah satu-satu. Ini mau ngomong, kita mau kenceng-kencengan apa gimana nih? Di Google dulu, Pak. Nanti hasilnya Sinaiticus sama Vatikanus, Pak, di abad keempat, Pak. Silakan, Pak. Tadi Bapak bilang kan udah di kanon di abad 1. Itu nama kodeksnya apa, Pak? Silakan. Kalau mutar-mutar Pak, aku kerja ya. Aku kerja. Jadi malas Oh. mutar-mutar ya. Kok udah di Kalau Google mutar-mutar- udah tahu Sinaiticus abad 4 akhirnya kok muter-muter, Pak? Coba di apa nama Bukan. kodeksnya, Pak? Bukan. Abad 1 tadi. Jangankan bicara masalah kodeks. Alkitab sudah dikanonisasi mulai dari abad Iya, nama pertama kodeks abad sampai satunya abad apa, Pak? kedua. Mau kodeks apapun itu nggak Loh. perlu sama Oh, saya. jadi Ya. angan-angan sama cita-cita Jadi, nih, Pak? Kita ngomongin nih, Pak. Pertanyaan saya, tunjukkan dulu bahwa Kok saya tunjukkan sih? itu pernah ada. Bapak, Mana ayatnya? tadi katanya lantang Mana banget Yohanes ayatnya? abad 1 Ah. kanon lalalala. Ditanya kodeksnya nggak tahu, Bapak. Bahkan Udah di Google Allah- hasilnya abad 4 ya, Pak ya? Bahkan Allah berselawat dengan malaikat sama Pak. Muhammad. Pak. Tahu nggak itu? Pak, Tahu nggak? abad 4 ya? Bapak udah Google barusan abad 4 ya? Tahu nggak berselawat Allah Pak. dengan Pak. malaikat sama Pak, Muhammad? jangan Betul lari-lari, Pak. ayatnya. Biblos Bapak. Loh, kok lari? Ya. Saya turunkan Bang Jibril, nggak bisa dialog. Tadi dia udah Google itu, Bang. Kan Minimal tadi ya. ada gambar teh tuh, dia ganti aplikasi tuh, dia Google. Habis Ya. itu dia bener abad 4. Waduh, dia muter dulu deh gue. Atret gitu. ini saya naikkan lagi Bang Jibril. Ya. Oke. Ah, Mana tulisan abad 1-nya, Gimana? Pak? Mana Kok, nggak ada sih kan di Tadi tangan saya kata nggak Bapak ada, udah ya. klaim, di kanon Loh. abad 1, ditulis abad 1. Nah, kodeksnya namanya apa, Pak? Iya. Ya udah ditulis. Aku Iya, nggak apa ada di- namanya? Aku bukan di rumah sekarang, bukan ada di Tadi Bapak sama bisa saya. Google. Kalian kan apa debat? Kan Bapak barusan Oh, Google nggak. tuh. Oh, enggak perlu saya Google kok. Iya, apa namanya, Pak? Cia, hidupin motor gitu ya. Kamu aja nggak bisa kau jawab. Hidupin motor Satu gitu ya, Pak. aja. Biar kelihatan sibuk gitu ya. Bukan, Apa itu? bukan. Apa itu? Ini masukan ke gelas ini. Saya hidupin motor juga deh, Pak. Gimana, Pak? Enggak, dengarkan dulu. Ini Enggak, masuk ke gelas saya ini. juga mau hidupin motor gimana, Pak? Dengarkan dulu, Pak. Pernah enggak bisa kalian buktikan bahwa Allah itu pernah ada? Tuh, Ada motor saya hidup. nggak? Ya. Aduh, nih. Hah? Wah, ngeri sekali tuh. Pakai nos. Bisa enggak pernah? Mana ayatnya pernah dengan Allah orang berjumpa? Siapa? Mana ayatnya? Al-Isra ayat 1. Hah? Al-Isra ayat 1. Siapa itu? Al-Isra ayat 1. Dengan siapa dia?
Iya, dengan siapa dia jumpa? Ya dibaca Dengan dong. Bacalah. Lah, ini yang dia, saya, Abang di sini mau ngomongin angan-angan sama cita-cita rupanya. Oh, Kirain iya, mau diskusi serius. Muhammadnya yang pernah jumpa naik buruk dia kan ke langit. Untuk negosiasi, nego dengan Allah untuk mengurangi. Bentar nih Pak, saya lagi di jalan nih Pak. Bapak suaranya kencengin dikit Pak. Suaranya kekecilan Pak. Oh, begitu main. Sekarang buruk. Mau begini Sekarang diskusinya buruk itu capek. udah rusak di Jepang kan? Buruk itu sekarang di Jepang, alatnya nggak ada, mau diperbaiki kan? Buruk itu ada di Jepang sekarang. Waduh. Bocor oli dia waktu naik ke atas. Bocor oli. Ini ngede ngomongnya. apa ini, guys? Entah apa. Sakit kayaknya belum. Bang Erik sudah minum Host, obat. ini sih, ini kenapa host? Mana ambulans ini ya? Lah Erik, lah Erik kau, aduh ya Allah ya Rabbi, hari Minggunya kau minum tua, mabukmu di hari ini, kacau kau. Begini Pak, saya ingin bertanya tentang Al-Taubah 31. Silakan Pak, jelaskan untuk saya. Saya tidak, kalau orang-orang At-Taubah? nah, orang At-Taubah? itu berarti dia menjelaskan isi kitab Anda. At-Taubah? Baik ya. 31. Silakan. Coba dibaca Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang, dibaca Bang. Mereka menjadikan orang-orang alim. Oh, Abang baca translate-nya. Oke, siap. Oh, jadi translate-nya salah ya? Translate-nya bukan Al-Quran Bang. Oh, enggak, translate-nya salah enggak? Translate-nya bukan Al-Quran. Abang membaca translasi dari Al-Quran. Silakan dibaca Iya, Bang. translate-nya salah enggak? Saya pastikan dulu. Iya, makanya Abang Kalau baca, saya silakan. salah ya, saya enggak baca. Iya, Abang silahkan dibaca. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam dan dalam kurung juga ini banyak dalam kurung ini apa Pak? Dalam kurung itu nggak ada di Al-Masih original itu- teksnya. Itu penekanan, penjelasan. Oke, berarti saya nggak pakai dalam kurung ya. Iya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Silakan Pak dijelaskan. Apa yang dijelaskan itu ayatnya jelas banget Pak. Saya minta penjelasan karena begini, dari kalimat ini ya mungkin karena saya memahami kitab masih kebawa sama kitab saya ya, isi kitab saya ya. Jadi cara pemahaman kalimat saya begini, mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi menjadikan orang-orang alim, dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Nah di sini kalimat dan Al-Masih putra Maryam ini tepatnya berada di setelah selain Allah, dan itu disambung dengan kalimat kata dan Al-Masih putra Maryam. Nah ini kita mungkin orang kalau benar-benar teliti apa dia akan mungkin mengartikannya bagaimana saya apa, tapi oleh karena itu saya di sini saya bertanya kepada saudara yang mempercayai kitab ini, dan saya percaya bahwa saudara yang mengimani pasti menjelaskannya lebih tepat gitu loh. Makasih. Iya, di sini menurut ini yang saya baca ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Padahal Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Di mana Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan Itu yang kan Maha Esa ada di titik ayat dua ini, tuh, Pak. Pak. Abang ini bacanya abang kalau makanya kita mau ngikutin original teks atau mau translate-nya. Kalau translate-nya ada titik dua tuh. Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang abang mau tuhankan kan Al-Masih. Al-Masih memang sendiri bang, enggak kan? Di ajaran abang kan Al-Masihnya nggak sendiri, kan bertiga-tiga bang kayak boyband. Begini Pak, Apa itu? kalau seperti yang Bapak katakan, bukankah seharusnya kalimatnya begini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya
dan Al-Masih sebagai Tuhan selain Allah. Seharusnya mungkin begitu kan? Oh, jadi abang mau merevisi ayat ini bang? Nah ini beda kita ajarannya bang. Bukan. Kalau kami, ayat kami nggak boleh dirubah-rubah bang. Kalau ayat abang kan bisa dirubah-rubah. Begini, saya kan menjelaskan apa yang Bapak sudah jelaskan. Itu saya rangkum dan kalimat seharusnya jatuhnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya, jadi abang mau Kenapa merevisi saya ayatnya bilang? kan bang? Bukan Oh, bukan revisi. Lah kan abang tadi bilang Al-Masih mestinya setelah rahib-rahibnya. Berarti abang mau merevisi ayatnya dong? Bukan. Saya ikuti penjelasan Anda. Saya ikuti penjelasan Anda. Berarti pengertian kalimatnya harusnya begitu. Ya kan? Ya itu setelah saya jelaskan. Dan juga Ini kita Al-Masih bertanya, putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun Al-Masih mau dituhankan, dia sendiri bang. Enggak kan, bertiga-tigaan kan. Kayak boyband, balik lagi ke tadi bang. Al-Masih kalau dituhankan kan nggak sendiri bang. Ternyata Anda menjelaskan kitab Anda aja masih amburadul mau jelaskan Loh, kitab kok, orang. ya abang yang nggak paham, saya nggak bisa menjelaskan. Abang yang mau ganti-ganti ayat Al-Quran, saya nggak bisa menjelaskan. Ya wajar sih, abang kan Anda yang nuhani ganti. makhluk kan. Asli Anda yang ganti di sini. Di sini kalimatnya kan jelas nih. Apa? Anda yang merubah, bukan saya. Abang merubah. yang tadi bilang Al-Masih itu mestinya setelah rahib-rahibnya, abang yang mau merubah kan? Iya, karena penjelasan Anda menuju ke sana. Berarti Anda yang merubah. Paham nggak? Diulang lagi nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dan dari apa yang mereka persekutukan. Itu udah jelas loh. Iya. Jadi selain Tuhan, selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, Tuh, itu selain Nah. selain Tuhan sama Al-Masih di mana tuh, Bang? itu Dengar sebagai dulu, dengar Tuhan dulu. selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, Pak. Iya, dan juga Gimana dan menjelaskannya? Al-Masih putra Maryam, Pak, jangan dipotong dong, Bang. Abang kok berhenti bacanya begitu, dipotong gitu sih? Jelaskan, Pak. Ini sih nggak usah menjelaskan, saya baca aja bang. Dan mereka menjadikan, nih tolong Iwan Villa di bawah, kalau paham jelas bilang ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas nggak nih ayatnya? Jelas. Nah, lalu? Tadi saya bilang kan pemahaman kami umat Kristen kalau membaca ayat ini Abang pasti potong-potong. bukan potong-potong, Pak. Sudah pasti karena kalimatnya itu orang-orang Yahudi ini menyembah rahib-rahib, orang-orang Nasrani menyembah rahib-rahib sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi menyembah alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, berarti kalau menurut pandangan kami ya maaf. Dan nanti- Al-Masih menurut putra pandangan Maryam, padahal mereka jangan dipotong dong bang. Dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bang Jibril itu menjelaskan itu akan masuk kepada saudara-saudara Muslim, tapi itu penjelasan Bang Jibril itu tidak akan masuk kepada. Ya udah, kamu Orang Tuhan semua karena bisa orang di bawah katakan udah kami. paham kok. Gitu. Kalau saudara mau penjelasan itu masuk kepada saudara Udah Kristen, saya nggak perlu menjelaskan bang. Saya baca jelas saja, Mau- orang di mau bawah nggak? semua Mau nggak? paham bang. Saya bilang rahasianya. Mau nggak? Mau nggak? Enggak, udah Saya makasih bilang penyesatannya. rahasianya. Penjelasannya begini Bang Jibril. Loh, dia mau menjelaskan ayat Al-Quran, baca aja nggak bisa. Penjelasan kalimat ini Pak, bukan ayat Al-Quran. Bang Fri, Bang. Abang bikin kopi Udah, gini campur deh. kadung dulu. Biar pertanyaannya ganti deh bang, gini bang. Iya, silakan Bro. Saya bingung gitu minta penjelasannya gitu bang. Ini kemarin saya dengar Juma bilang Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu bukanlah Yesus, melainkan Nabi Muhammad SAW gitulah pokoknya. Berarti Allah kalian itu Muhammad ya bang ya gitu. Gimana tuh bang? Apa? Ini sumbernya abang dengar dari mana? TikTok ada live. Ini Bang Zuma lagi live nih. Ayo kita ke room Bang Zuma aja mau menjelasin. Ayo. Ini Bang Zumanya lagi live nih. Oke, berarti saya kesana langsung. Tuhan itu punya, Yesus punya kelemahan tidak? Gini nih,
belum menjawab pertanyaan saya, tapi udah bertanya gitu. Bukan, Gimana? yang abang Iya, dengar kan dari Bang Zuma. Tanya orangnya, jangan tanya saya. Abang mau saya gitu. mengklarifikasi Oke. omongan Bang Zuma? Saya nggak paham nih. Berarti semua tafsiran sendiri gitu. Bang? Bukan tafsiran, itu konteksnya apa? Apa yang lagi dibahas? Oke. Kan saya nggak di situ, kamu aja dengar-dengar. Oke. Sorry. Keluar. Ke Juma. Ya tanya sama Bang Zumanya. Masa kamu mau saya verifikasi omongan Bang Zuma sih? Bang Fred tenang dulu. Burung merpatinya ditahan dulu. Silakan Bang Paza. Oke, baik, terima kasih Bang Pas. Ini kan diskusi agama ya, merujuk ke agama Kristen Muslim gitu ya, bukan untuk berdebat tapi merujuk agama. Saya hanya berdiskusinya hanya mempertanyakan. Ada mungkin 4 hal yang saya tanyakan ini. Yang pertama, menurut Islam itu jihad yang benar itu secara Islam itu bagaimana Bang? Itu yang saya tanya. Yang pertama. Boleh Apa Bang? dijawab, Apa Bang? Apa yang benar? Jihad yang Jihad. jihad menurut Islam itu yang benar itu menurut ajaran Islam itu yang bagaimana Bang? Saya pengen tahu aja gitu. Atau mungkin kan ada dulu yang saya nggak tahu ya, yang ada bom Bali dulu, apakah merujuk gimana maksudnya Bang? Yang jihad yang benar itu gitu. Itu aja sih Bang. Pertama, boleh dijawab Bang? Oke. Jihad dalam arti bahasanya, jihad itu artinya struggling atau membela. Di dalam Al-Quran kami dikasih tahu bahwa kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Itu satu. Kedua, jihad itu bisa banyak, nggak cuma dalam peperangan. Jihad itu bisa dalam usaha atau yang tadi saya bilang struggling. Jadi kalau saya kerja untuk anak istri saya, itu jatuhnya berjihad juga. Kalau saya mati atau meninggal dalam usaha saya atau struggle saya, itu dihitungannya jihad. Ya, habis itu abang mau lempar ke bom Bali. Bom Bali itu tahun 2002. Sekarang tahun berapa ya? 2024. Itu kejadiannya 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Itu udah berapa generasi itu? Udah 2 generasi yang lalu. Mau diangkat lagi, kalau itu mau diangkat, saya boleh angkat juga kasus kalian ya. Itu kedua. Kalau soal kasus bom Bali, itu 1%. Mereka orang Islam saja mengecam tindakan mereka. Dan itu yang melakukan kurang dari 1% dari Islam seluruh Indonesia, kurang dari 1%. Apakah kita mau menilai suatu ajaran dari yang kurang dari 1% ini? Apakah betul? Apakah boleh? Seperti itu. Jangan berstandar ganda begitu ada sesuatu yang melakukan atas nama, mereka mengatasnamakan agama kami, habis itu dicap satu agama itu seperti itu. Kami juga bisa melakukan hal yang sama. 2000 tahun terakhir, kalian membunuh agama Kristen, membunuh lebih dari 9 kali lebih banyak dibandingkan seluruh agama di dunia ini. Apakah itu agamanya? Bukan. Pertanyakan Nah, ini, kalau kau panik, begitu dibalikin panik kan? Bukan. Ini kan saya diskusi, saya mempertanyakan ya, gitu kan, dan mempertengkarkan soal agama apapun itu yang saya ingin tahu, karena saya tidak tahu artinya itu. Jadi kalau menurut Islam, saya mempertanyakan nih. Kami saja mengecam Bang, kejadian tersebut kami mengecam. Iya, saya tahu, bukan itu yang saya tanyakan. Berarti kalau yang menurut Islam, apakah membunuh sesama itu termasuk jihad nggak? Tidak boleh Bang. Kami membunuh satu orang yang tidak bersalah sama saja membunuh seluruh manusia di dunia ini. Dosanya berat sekali. Nggak boleh. Oke. Yang kedua pertanyaan saya Bang, menurut Islam itu kan Islam mengakui adanya bisa poligami gitu Bang ya? Betul. Menurut ajaran Islam. Betul. Menurut Satu-satunya agama di seluruh dunia yang membatasi pernikahan Bang. Biar saya lurusin ya. Satu-satunya agama yang membatasi jumlah pernikahan. Oke, baik. Yang saya tanyakan ajarannya Bang ya, bukan orangnya. Jadi iya ajarannya. Menurut ajaran Islam itu saya pengen tahu aja sih Bang. Poligami itu yang bagaimana sih menurut ajaran Islam itu? Yang boleh maksudnya? Ya, poligami itu bagaimana yang seharusnya poligami itu yang dilakukan menurut ajaran Islam itu? Disarankan dalam Al-Quran satu saja kalau nggak bisa adil. Dan di ayat itu disebutkan hanya Allah lah yang bisa adil, maha adil. Jadi kalau nggak bisa adil, lebih bagus satu saja.
Itu pun kalau mampu, dan itu kriterianya tinggi sekali, banyak sekali. Nggak sekonyong-konyong bisa 2, 3 atau 4. Dan kalau dilihat ini kembali lagi ke persentase. Dari seluruh dunia umat Islam ini ada 1,8 miliar pemeluk Islam atau pemeluk agama Islam. Itu nggak sampai 2% pelakunya. Di Indonesia sendiri nggak sampai 1% pelakunya. Nah, jadi memang kriterianya tinggi sekali. Memang kriterianya tinggi sekali. Salah satu beberapa kriteria untuk bisa poligami itu bagaimana bang? Atau harus dia Ya bisa mampu dan bisa adil dan seterusnya. Seorang janda gitu. Kenapa? Kriterianya itu seperti apa? Apakah harus janda atau seorang gadis atau bagaimana kriteria, beberapa kriteria untuk bisa berpoligami? Mampu dan bisa adil, itu aja bang. Itu aja. Walaupun dia seorang gadis bisa bang ya, gitu ya? Iya bisa. Yang penting mampu ya. Oke. Satu lagi saya tanyakan bang, apakah di Islam itu mengajarkan mengasihi sesama? Itu pasti bang, saya tahu itu. Tapi untuk mengasihi musuh diri sendiri, musuhnya, apakah diajarkan untuk mengasihi musuhnya atau memberi kasih? Apa di Islam begitu juga? Oke, contoh dalam Islam ini yang selalu dinarasikan, abang bisa cek ke 689 orang yang mendengarkan ini. Jadi diriwayatkan kepada kami Nabi Muhammad waktu berperang melawan kafir-kafir penyembah pagan, penyembah berhala, penyembah tuhan-tuhan yang banyak atau teos atau ya dewa-dewa. Waktu Nabi Muhammad memerangi mereka, Nabi Muhammad pernah sekali waktu terpukul pipi dari pelipisnya dan keluar darah dari pelipisnya. Nabi Muhammad terus mengelap pelipisnya dengan bajunya. Sahabatnya itu bertanya, "Ya Nabi, kenapa kamu tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi musuh-musuhmu?" Habis itu Nabi Muhammad bilang, "Enggak boleh." "Dan kenapa engkau terus mengelap darah yang ada di pelipismu, di wajahmu?" Nabi Muhammad bilang, "Tidak, karena detik satu tetesku darahku menetes ke bumi ini akan di bumi hanguskan musuhku. Jadi aku datang untuk memberi kedamaian, bukan untuk membumi hanguskan." Itu salah satu contoh bahwa seorang nabi, seorang manusia sedang dalam perang, dipukuli, dimusuhi, tapi dia tetap menunjukkan bahwa kasih sayangnya itu, ya menurut saya sih saya nggak akan sanggup di posisi beliau. Kalau saya jadi beliau, saya pasti langsung berdoa untuk membumi hanguskan musuh saya. Itu contohnya bang, itu contohnya. Jadi kalau misalnya menurut abang sendiri nih, abang sanggup gak untuk mengasihi musuh abang sendiri atau mengampuninya gitu? Saya bertanya ke abang. Kalau saya sendiri pribadi, saya selalu, jadi sabar itu di ajaran kami itu, sabar itu nggak ada batasnya, tapi sabar saya selalu ada batasnya. Jadi saya terus akan belajar, selalu akan berusaha untuk, saya akan terus mengejar contoh saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam keadaan perang, beliau dalam keadaan semua. Sampai beliau ini kan pemimpin bang. Beliau ini pemimpin. Satu waktu beliau ini lagi sholat, lagi berjalan, sahabat-sahabat ini mendengar suatu cracking. Abang tahu nggak suara cracking? Suara seperti batu ketemu. Habis itu sahabat-sahabatnya nanya, "Kenapa? Kok ada dalam Rasul ini kenapa? Ada apa?" Rupanya Rasul bilang, "Enggak, saya nggak mau. Nggak apa-apa. Sampai sekali waktu sahabatnya ngejar-ngejar terus, "Kenapa ini, ada bunyi apa di badan Rasul?" Rupanya di dalam, begitu dibuka bajunya, beliau itu menempelkan batu-batu di dalam bajunya. Dan sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kamu nggak minta makanan dari kami? Kenapa kamu nggak minta? For God's sake, demi Tuhan, kami akan memberi makanan-makanan terlezat yang kami punya untukmu. Rasulullah bilang, "Saya malu karena saya nggak mau nanti saya semestinya menjadi pemimpin kalian. Saya nggak mau saya nggak mau menyusahkan orang yang saya pimpin." Jadi kalau abang nanya, bisakah saya seperti itu? Iya, itu contohnya bang. Jadi saya harus mencoba terus untuk menjadi seperti beliau. Jangankan sabar. Jangankan gitu ya, Bang, ya? jangankan melawan musuh saya sama keluarga saya sendiri aja saya nggak mau nyusahin gitu. Berarti intinya di Islam itu diajarkan juga untuk
juga mengasihi atau mengampuni musuhnya gitu bang ya. Jelas bang, Intinya, jelas. Oke. Baik, di sini kan kita membahas atau mendiskusikan tentang ajaran agama, bukan membahas individu ya. Itu aja sih yang di bawah pada komen bahas individu yang saya lihat. Ya, oke. Pertanyaan saya lagi bang kalau boleh ya. Boleh nih. Ini saya Kelima nih. Ya, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Tetap, Selama saya ngerasa abang nggak nyerang, saya nggak akan serang balik gitu. Nah, gini bang, kalau menurut saya diskusi apapun itu atau agama pun itu, kita bukannya istilahnya memojokkan atau menyudutkan sesuatu itu, tapi halnya untuk saling mengerti lah. Kalau itu saling di mana kita itu pembahasan itu saling diskusi, saling memahami, itu aja sih menurut saya. Nah, kalau maaf nih bang, saya bertanya nih karena saya kalau mau tahu, saya akan bertanya nih. Siap. Jadi menurut Islam itu, saya tanya satu lagi bang, menurut ajaran Islam itu apa ya? Allah ya yang paling tinggi ya. Allah namanya Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu kalau saya tanyakan itu Allah itu udah berasal dari mana bang? Boleh saya tanya gitu. Allah berasal dari mana? Menurut ajaran Islam. Beliau itu tidak dilahirkan dan tidak mempunyai anak bang. Beliau itu maha pencipta. Dia ini pencipta langit bumi beserta isinya. Dia nggak punya awal, dia nggak punya akhir. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan ada terus setelah kata tiada itu tidak ada. Dia itu maha pencipta. Kami konsepnya bang, Tuhan kami satu, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Sekarang saya tanya balik, ini hal simpel aja bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak bang? Kenapa? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya saya tanyakan itu dulu kak bang. Bukan, saya kan udah menjelaskan nih. Saya udah menjelaskan nih konsep ketuhanan saya satu, monoteis, maha pencipta, semuanya. Nah sekarang saya tanya sama abang, apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Tidak. Nah, menurut ajaran Kristen itu mungkin ajaran yang lain dari. Nah bang Fri menjawab tidak. Menciptakan kejahatan. Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Nah, Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak monoteis ya. Berarti Tuhan abang nggak satu ya. Ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Ini bang, saya tanyakan dulu bang. Lu pusing, panik, lu pusing, lu panik. Satu-satu. Biar saya jelaskan. Saya selesaikan dulu bang. Bentar bang. Siap. Tadi pertanyaan kan sudah 4 tuh. Nah, berasal dari mana? Abang udah jelasin secara ajaran agama Islam. Yang saya tanyakan yang terakhir nih bang. Saya tanyakan aja dah yang terakhir. Kalau menurut abang itu mengakui nggak 5 agama yang disahkan oleh Undang-Undang Indonesia atau Indonesia, 5 agama ini mengakui nggak disahkan? Seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu, mengakui nggak? Katolik, mengakui nggak? Ini pertanyaannya gimana? Saya mengakui nggak? Ini Karena, pertanyaannya begini, Tuhan kita menciptakan kejahatan nggak? Biar saya yang jawab. Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada, itu pilihan Pak. Jadi Tuhan kami memberikan ciptaannya itu satu kebebasan. Blunder lagi nih, blunder. Gini. Jadi kalau Anda pilih yang jahat ya. Coba kalian konsili dulu baru jawab pertanyaan satu saya tadi. Bukan jadi begini, bukan Tuhan saya. Entar Pak jelaskannya udah jauh tuh, melebar dari pertanyaan. Jadi Tuhan kami itu tidak menciptakan satu kejahatan. Tapi berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan ya? Hak untuk memilih. Berbeda Ya, Tuhan lain. Bang Paza coba ditanggapi Bang Paza. Bang Paza, ini berbahaya ini Kristen ini Bang Paza. Itu Tuhan yang lain itu sudah menetapkan Gini bang, ya sorry. bahwa Tadi kan orang itu pertanyaan harus saya jahat, berarti dia harus jahat, tetap jahat. Kalau Tuhan kami Oke. tidak, Pak. itu kan Maka pertanyaan Tuhan bos kami tadi ke- berusaha untuk menyelamatkan Waduh, kami. dia malah ini Walaupun merasa kami hari Minggu sudah- saya, padahal baru hari apa Selasa ya? nih. Iya. Sekarang saya sudah jawab. Saya bertanya lagi. Bukan, belum udah jawab. Ini orang dimotong kok. Saya lagi ngomong Bang Paza kok. Bentar Bang Fri, Bang Bang Host. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Tadi kan pertanyaan terakhir saya. Tadi yang sebelumnya aku pertanyakan Allah itu berasal dari mana menurut ajaran Islam. Abang sudah jawab menurut ajaran Islam ya Bang ya. Bang Host. Yang pertanyaan terakhir yang saya tanyakan sebelum Abang bertanya. Bang Paza izin, bisa ini kan untuk edukasi Bang. Bisa dijawab dulu mungkin Bang Paza. Apakah Tuhan Kristen itu menciptakan kejahatan atau tidak? Gitu Bang. Ini edukasi Bang, komal edukasi loh. Biar teman-teman di bawah mendengar juga, yang di bawah yang Kristen maupun yang Muslim. Silakan Betul. pertanggungjawabkan keimanan Anda. Anda Kristen, di bawah banyak Kristen yang nonton, silakan dijawab.
Kalau menurut ajaran Islam yang Kristen yang saya tahu bang, kalau pertanyaan abang itu yang saya baca pun tidak ada Tuhan itu yang menciptakan kejahatan bang. Itu sih jawabannya. Jadi Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya? Iya, tidak ada Iya. yang tertulis pun secara lisan pun. Nggak ada yang tertulis ya? Tidak ada. Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, konsekuensinya 2 bang. Nomor 1, ini kalau saya buka Textus Receptus Bible, kalau ini King James Version ya, 1976. Kalau saya bawa di Isaiah chapter 45 nomor 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini artinya apa nih ya? Saya translate nih. Penciptakan KEJAHATAN, baik gitu ya bang ya bacanya ya bang, siap. Itu nomor 1. Nomor 2, berarti kalau abang tidak menyetujui bahwa Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain, berarti ada pencipta lain, berarti Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Itu sih. Sih Pak, evil itu setan Pak, bukan kejahatan. Jadi awalnya Waduh, setan panas. itu Iya, berasal dengar. satu-satu, jangan panas. Satu-satu. Setan itu awalnya malaikat, itu diciptakan baik adanya. Hanya karena Tuhan kami memberikan Ini Bang Fri mau kebebasan. main potong-potong dulu apa saya satu-satu Bang Plaza dulu. Kan tadi Itu saya ngomongin sama Bang evil. Plaza. Evil itu Udah, setan Pak. Gini bang, itu sama aja. Bang Pri mungkin menjelaskan sama dengan aku. Itu Tadi itu sudah setan, dijelaskan. Pak. Itu kan menurut Itu pandangan kejahatan. ataupun menurut yang abang baca. Bang, satu-satu bang, satu-satu. Sabar. Tadi kan abang baca dari situ. Itu evil, ada tulisan itulah iblis. Yang menciptakan kejahatan di ajaran itu adalah iblis, bukan Tuhan, bang. Jadi menurut saya seperti itu, bang. Nah itu yang menurut saya baca. Mungkin saya nggak bisa tampilkan di sini. Mungkin abang tadi bisa tampilkan dengan sepenggalan kata. Ada evil ya. Devil. Maksudnya devil. Kurang baca tadi itu Bible ini. Bang Pasar kurang baca Bible. Gini bang, bukan masalah kurang baca. Kita kalau memperjemahkan suatu bacaan itu harus dari awal sampai akhir bang. Define Dari Bang, sekolah evil itu kejahatan, demon itu setan. Jadi kalau Abang mau belokkan evil itu oknum, evil itu sifat, Bang. Jadi dia menciptakan kejahatan. Kalau Abang mau demon Bahasa atau Inggrisnya devil itu itu beda lagi, Bang. Tolong Ini saya diluruskan. pertanyakan lagi bang. Yang saya lanjutkan, saya udah jawab ya, itu menurut pandangan abang. Jadi gini, saya pertanyakan, menurut abang agama ini kan kita hanya merujuk ke diskusi Islam sama Kristen ya, mungkin agama yang lain nggak mesti bahas di sini ya, Buddha Hindu lah ya. Yang saya tanyakan di sini, menurut abang lah ya, atau tanya sekalian, itu menurut abang itu apakah ajaran agama Kristen itu bukan agama? Kalau menurut abang begitu, apakah begitu kah menurut abang? Kenapa gimana Abang pertanyaannya apakah Kristen itu agama? Biar saya yang bertanya lah. Ntar dulu. Satu-satu Bang Pri, satu-satu Bang Pri. Ya Allah, kenapa teman Kristennya sendiri dibantah loh? Biarkan dulu dia Bang Pri. satu-satu. Tadi saja belum selesai loh itu. Ternyata Tuhanmu itu menyesatkan juga, tapi kalian tidak baca Bible kalian. Bentar ya Bang Pri, Bang Pri ya, saya ini Aduh, saya parah harus. kali, Bang. Gini Bang Pasa, Anda bilang tadi Tuhan Anda tidak menciptakan kejahatan. Sebentar. Berarti ada kuasa lain selain Tuhan Anda yang setara dengan Tuhan Anda yang menciptakan kejahatan. Seperti itu, brother. Kalau menurut ajarannya saya tahu bang, dari Kristen sendiri, Tuhan adalah yang menciptakan kebaikan. Tapi yang menciptakan untuk menciptakan kejahatan adalah iblis. Nah, berarti Tuhan Abang nggak pantas. berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan yang segalanya, Bang. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Gini bang, kalau kita masuk ke situ bang, itu panjang cerita pembahasannya bang. Karena begini, dengar dulu bang. Kalau kita diskusi itu kan perlu pengetahuan kan bang. Bang Pasa, itu konsekuensinya loh Bang Pasa. Kalau Anda bilang begini Bang, itu konsekuensi loh, konsekuensi logisnya loh. Ada kuasa lain yang bisa membuat kejahatan selain Tuhan Anda. Itu konsekuensinya. Saya jelaskan bang di sini. Kalau dengan saya ajarannya, yang iblis itu yang mencipta kejahatan, iblis itu sendiri dulu itu adalah malaikat yang di surga. Iya, berarti ada pencipta lain, Bang. Bang, ada pencipta lain, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Berarti Abang nggak monoteis gitu, Bang. Bukan, gini bang, Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu yang menjadi iblis. Itu ya iblis yang turun ke bumi. Nah, ini Abang nambah lagi, berarti Tuhan Abang nggak maha tahu.
Dia menciptakan iblis, tapi dia nggak tahu iblis akan menciptakan kejahatan. Ini udah abang nggak maha pencipta, nggak maha tahu juga Tuhan. Kena semua. Nggak bisa lari. Kalau membahas itu dari awal sampai akhir itu dibaca bang dan dipelajari. Itu kan menurut abang. Nah, yang saya pertanyakan ke abang. Bukan, itu konsekuensi logis dari pertanyaan abang. Abang kan mempertanyakan saya jawab. Habis itu saya pertanyakan balik ketuhanan abang gimana? Begitu abang menjelaskan ketuhanan abang justru menjelaskan bahwa Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha tahu. Tuhan itu menciptakan segalanya bang. Betul. Ya. Tapi abang bilang dia nggak menciptakan kejahatan. Tapi ini kita itu sudah Dia menciptakan segalanya, tapi gimana sih bang? Habis ini saya tanya ya, nah Tuhan itu menciptakan malaikat itu semuanya awalnya tujuannya untuk menyembah dia, memuji. Jadi setan tuh itu dia di bagian pemimpin, puji-pujian, penyembahan untuk Tuhan. Ini dari perspektif agama mana dulu nih yang abang jelaskan nih? Ini dari Kristen. Oh. Nah, akan tetapi karena keinginannya ingin supaya menjadi sama seperti Tuhan, dia memberontak. Nah, berarti Tuhan abang nggak maha tahu kalau bahwa dia menciptakan setan atau iblis ini, dia akan membangkang dan berarti Tuhan abang nggak maha tahu dong. Bukan nggak maha tahu, Pak. Loh, jadi kalau nggak maha tahu, hanya Tuhan itu kan dia kan menciptakan, memberikan hak kebebasan untuk makhluk ciptaannya. Mungkin saya nggak tahu ya di Tuhan Anda itu memberikan hak kebebasan untuk umatnya atau enggak, saya nggak tahu sampai sana. Tapi di Tuhan kami memberikan satu kebebasan. Jadi apabila misalnya ciptakan kami nih, nah di antara kami ini semuanya ada yang pasti melanggar perintah Tuhan. Bang Fri, Tuhannya tahu nggak Bang Fri bahwa mereka nanti akan berbuat kejahatan? Saya bertanya lagi, saya udah jawab tadi. Tuhan saya tahu. Ya begini. Sebenarnya dari pertanyaan Bang Jibril. Sebenarnya dari pertanyaan Bang Jibril itu gini loh Bang. Kalau abang masuk di Jibril itu beda lagi. Ini yang ditanyakan pencipta. Saya bertanya, Pencipta. Itu loh, Tuhan mencipta. Sekarang begini, saya bertanya lagi. Yang Anda bawakan itu bagaimana pendapat Anda? Karena setahu saya itu Nabi Anda, Rasul Anda itu sebelum menjadi Rasul itu abang, satu. abang bisa tunggu dulu nggak? Ya, di dalam Ayub 2 ayat 10 itu mungkin bisa dibukakan KJV-nya Bang. Ayub 2 ayat 10 itu ada evil juga kayak mungkin tuh. Oke, tapi menurut abang abang kasih tahu aja dulu. Menurut Pak Paza, Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Fri, Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Eso, menciptakan. Menurut Bang Lintang gimana? Ya, kejahatan itu kan apa ya? Sebetulnya dia bukan barang ciptaan gitu loh, menurut saya itu. Waduh. Seperti dosa gitu itu apakah dia juga diciptakan? Saya kira juga enggak kan. Jadi menurut abang Itu kejahatan itu akibat. tidak diciptakan gitu atau bukan ciptaan? Kejahatan tuh bukan ciptaan. Bang Fri, bisa nggak satu-satu Bang Fri? Kenapa sih semua orang Abang Fri langsung mau potong-potong Bang? Buah dari hasil pelanggaran itu. Saudara seimannya sendiri dipotong coba. Silakan Bang Lintang. Ya itu kalau menurut saya evil atau kejahatan ini sama dengan dosa itu, dia bukan hasil ciptaan tetapi suatu hasil perbuatan dari manusia atau siapapun ketika melanggar dari perintah Allah itu. Jadi kejahatan itu bukan ciptaan ya Bang ya? Bukan. Bukan, berarti ada kuasa lain yang menciptakan selain Tuhan Abang ya? Kuasa lain, iya saya mengatakannya bahwa itu sama seperti dosa. Jadi itu sesuatu yang bukan diciptakan tetapi hasil dari perbuatan. Berarti ya, balik lagi, berarti kejahatan itu bukan Tuhan Abang yang menciptakan ya Bang ya? Iya, tidak. Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan selain Tuhan Abang. Berarti Abang nggak monoteis ya? Berarti Tuhan lebih dari satu di ajaran Abang ya? Tuhan tetap satu sekalipun ada hal lain yang seperti dosa itu kan memang nggak diciptakan sama. Masa Tuhan menciptakan dosa?
Tuhan Ada menciptakan tujuh konsep kan dosa namanya bang. Siapa yang dosa. melanggar dengan dia menciptakan larangan, berarti dia menciptakan dosa bang. Siapa yang melarang, siapa yang mengerjakan larangannya, berarti dia menciptakan dosa. Dosa itu ciptaan juga bang. Itu parameter. Tuhan menciptakan hukumnya kan. Iya, dengan konsekuensi akan ada yang melanggar dan akan ada dosa. Jadi dengan dia menciptakan hukuman atau larangan, dia menciptakan dosa juga bang. Tapi Tuhan abang nggak menciptakan Kalau dosa tidak ya, ada berarti yang melanggar. Tuhan abang nggak maha pencipta ya. Kalau tidak ada yang melanggar. Kalau tidak ada yang melanggar, berarti apakah dosa diciptakan? Dengan adanya dia membuat aturan, berarti dia konsekuensi pembuatan aturan itu ada pelanggaran bang. Abang paham nggak? Dengan dia menciptakan kanan, pasti ada kiri bang. Kalau dia nggak menciptakan kanan, kiri semua, kiri itu nggak ada bang. Abang paham nggak nih? Belum tentu karena tangannya Allah itu kanan semua. Oh, mau lompat ke sana? Ini belum selesai mau loncat ke sana? Maksudnya itu jadi enggak, ini maksudnya jadi perbandingan gitu loh. Enggak, di situ di apapun yang abang mau bawa nih, hadis ini apa segala macam, tangan Allah kanan semua, itu maknanya itu bukan tangan kanan semua, maknanya Allah itu berbuat baik dengan tangannya. Abang mau lompat-lompat nih, nanti saya mau lompat ke kodeks, abang terima nggak? Enggak, bukan ini maksudnya pemahamannya bahwa ketika diciptakan kanan, kiri itu tidak otomatis ada gitu loh maksudnya. Jadi parameter kanan apa bang? Karena ketika cuman ada kanan tadi, kiri kan nggak ada itu. Iya, parameter kanan apa bang? Bang Lintang ini Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Ya udah. Parameter kanan adalah diciptakan kata kanan. Iya, kita tahu dari mana itu kanan, Iya. kalau nggak ada kiri. Ya karena diciptakan nama kanan kan. Kita tahu dari mana itu kanan kalau nggak ada kiri. Itu dinamakan kanan. Kalau nggak ada kiri kita tahu dari mana itu kanan bang? Dinamakan kanan. Iya, kanan kan kanan. Ya, karena- Kalau nggak ada kiri, dari mana itu kita tahu itu kanan? Tidak perlu tahu karena kayak saya misalnya Waduh. dinamakan Lintang. Kalau ada nama Lintang Beda berarti dong. apa? Itu kan namanya bisa banyak bang. Kan kita ngomongin soal parameter. Iya. Kanan Ini itu kita juga ngomongin soal suatu parameter nama. loh bang. Hitam putih, baik buruk, kanan kiri, atas bawah. Mesti ada parameternya bang. Bukan kok tiba-tiba lompat ke nama sih. Abang paham nggak sih yang kita bahas ini? Bang Jibril, Hmm. maksudnya paling Iya, kanan kiri Ini itu nggak paham diciptakan ini kapan? parameternya apa? Kalau misalnya ada. Maksudnya paling tentu begini, salah Bang kejar. Jibril. Kanan kiri itu diciptakan kapan sebetulnya? Bang Apakah Jibril, Tuhan pernah menciptakan kanan kiri? Hari keberapa itu diciptakan? Bang Jibril, maksudnya paling tentu begini. Seandainya seumpama pemerintah membuat satu undang-undang, Mampus pemerintah lagi. ya kan, dalam tatanan negara, apakah pemerintah itu menciptakan kejahatan? Kan enggak kan? Enggak dong Pak, dengan pemerintah menciptakan Nah, undang-undang berarti beliau mesti menciptakan yang namanya penjara dan undang-undang untuk menghukum yang melanggar. Paham nggak Bang? Dia nggak bisa menciptakan aturan tanpa hukuman. Tingkat berkuralat ya bang, sorry. Mungkin gini, Tuhan itu nggak pernah untuk menciptakan bukan menciptakan bahasanya ya, mengajarkan ya untuk kejahatan di dunia ini atau di bumi. Iya benar. Itu balik lagi tadi. Ini berarti abang Tuhannya tuh di ajaran abang Tuhan itu nggak satu. Ada pencipta lain yang menciptakan kejahatan. Oh, tidak bang. Begini, Loh kan biar saya luruskan, abang ya. di satu poin abang bilang Tuhan nggak menciptakan kejahatan. Tapi di poin yang Ini, satu abang kalau bilang kita- Tuhan abang satu. Gimana sih? Ini kalau itu tadi saya ralat ya, itu kan kalau di bumi, kan saya bilang kalau di bumi Tuhan itu nggak mengejar kejahatan ya, iblis itu yang mengejar kejahatan ya. Iblis yang menciptakan siapa Bang? Iblis menciptakan Tuhan. Iblis yang menciptakan Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan kan? Dulunya malaikat. Begini bang, maksud saya Allah. maksudnya begini, Tuhan itu sebelum manusia berdosa, Adam dan Hawa itu kan memakan buah yang namanya tahu tentang kebaikan dan kejahatan, atau kebaikan atau yang baik atau yang tidak baik, itu kejahatannya. Nah, memang kalau manusia tidak memakannya, maka manusia itu nggak akan Dengan tahu dia sebenarnya membuat kebaikan. peraturan itu, berarti udah ada hukumannya kalau yang melanggar kan Bang? Betul. Ya berarti menciptakan kan kejahatannya? Iya, dari surga menciptakan. Iya namanya sudah. baik. Tadi abang bilang tidak. Begitu ditunjukin Isaiah 45 nomor 7, abang bilang abang ngeles lagi. Kalau di bumi itu Tuhan itu tidak mengajarkan atau menyuruhkan untuk kejahatan. Iya berarti Tuhan abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Ya itu pagan Bang. Kalau abang Tuhannya Zeus, nanti ada musuhnya namanya Poseidon. Iblis itu namanya.
Berarti Tuhan abang banyak gitu, nggak satu. Kalau kami, Tuhan kami itu menciptakan segala-galanya bang. Beliau menciptakan putih, beliau menciptakan hitam juga. Beliau menciptakan baik, beliau menciptakan kejahatan juga. Gimana caranya beliau menciptakan kejahatan? Beliau menciptakan yang namanya free will, kebebasan manusia. Dengan adanya free will, konsekuensinya ada aja kejahatan. Beliau menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Sementara abang, Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Berarti ada Tuhan lain, ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis, Tuhannya nggak satu di ajaran abang. Secara tidak langsung ya. Saya Itu poinnya saya kira. dengar nih dari saudara Jibril ini. Tapi saya mungkin saudara Jibril tidak mewakili saudara Muslim yang lain ya. Iya, Saya baru saya dengar kira poinnya ini, secara saudara tidak Jibril langsung. bilang Tuhannya Berantem nih, kalian konsili dulu deh bertiga deh. Kalian bertiga. Satu-satu lah. Kalau nggak pun konsili dulu. Lanjut Bang Jibril. Oke, di sebalik itu boleh saya bertanya bang satu lagi terakhir. Iya, berarti abang udah paham dengan konsekuensi abang. Tuhan abang nggak maha pencipta, nggak maha tahu, dan nggak maha apa lagi tadi, pencipta ya? Oh tidak bang, salah bang. Tidak tahu. Salah. Kalau menurut Izin tapi dikatakan tidak langsung tadi ya itu ya. udah bentar bang, Izin. bentar Bang Lintang. Kalau menurut ajaran di Kristen kita merujuk, itu namanya Tuhan yang kami sembah itu menciptakan segalanya bang. Yang saya bahas Tapi abang bilang tadi Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih bang? Benar dulu bang, maksud saya gini, yang saya bahas tadi, maksud saya begini, kalau di bumi Tuhan itu tidak atau mengajarkan ke umatnya manusia untuk kejahatan, tidak, itu yang mengajarkan dia iblis. Iya, nggak relevan siapa yang ngajarin bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Itu kan dulunya malaikat yang diciptakan Tuhan sama aja, Tuhan itu yang menciptakannya gitu bang, yang menciptakan segalanya. Iya, berarti Tuhan. Oke, saya sekarang ulang tanya lagi. Berarti Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Tuhan itu menciptakan Tadi jawabannya segalanya, udah Bang. jelas, Bintang. secara tidak Saya langsung. jelaskan. Jangan nyontek jawaban saya dong bang Lintang. Ya, Kok nyontek jawaban itu saya sih? jawabannya. Enggak, memang itu jawaban. Jangan nyontek jawaban saya dong. Ah, kok nyontek sih? Enggak, itu jawabannya. Memang itu jawabannya, tidak langsung. Oh, jadi ya oke, berarti abang nyontek jawaban saya ya? Enggak, Anda Loh, mengakui itu enggak. tidak langsung, artinya memang benar itu tidak diciptakan secara langsung. Loh, Tuhan saya menciptakan secara tidak langsung dengan cara membuat free will. Lah, Tadi abang oke, Tuhan sekarang saya ulang nih, saya tanya nih bang. bukan Bang Lintang, tidak Tuhan abang langsung. menciptakan kejahatan nggak bang? tidak. Nah lo masih berarti ada kuasa lain yang menciptakan ya bang ya? Itu tidak diciptakan, memang itu Nah, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. kayak rumah itu Tuhan tuh menciptakan pohon kayunya, yang membuat rumah ya kita. Iya, berarti yang berarti Tuhan. enggak dong bang, Bukan itu nggak Tuhan yang menciptakan. membuatkan Abang rumah. oke, abang mesti mendefinisikan antara menciptakan dan membuat bang. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Membuat itu dari bahan baku menjadi ada. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Iya, menciptakan itu kan mengadakan, yang tidak ada. Mm-mm. Mengadakan apa, kayu kan? Kalau membuat apa bang? Rumah saya ada apa belum sebelum saya membuat? Ada bahan bakunya kan? Berarti abang membuat bukan menciptakan. Paham nggak? Enggak. Rumah saya ada atau belum sebelum saya buat? Itu abang buat kan, bukan buat menciptakan rumah kan? Iya, maksudnya saya tanya Berarti apa ada belum bahan rumah bakunya saya ketika kan? saya belum membuat. Iya, berarti ada bahan bakunya kan bang? Iya, pertanyaan saya, rumah saya itu ada apa belum ketika saya belum membuatnya? Belum. Iya kan, belum ada. Jadi Belum. sama aja dari ketiadaan berarti kan? Enggak dong, kok udah ada kayunya. Jadi Udah ada bahan bakunya. enggak. Abang bukan Rumah pencipta, saya abang belum pembuat. ada. Iya, rumah saya kan tidak ada tadi kata. Iya, abang membuat rumah bukan menciptakan rumah. Abang paham gak sih? Iya, makanya saya tadi itu rumah saya ada atau belum? Katanya Belum yang ada, tinggal diciptakan dibuat, itu tapi dari bahan bakunya udah ada. Kalau abang nih analoginya Iya, dirubah, maksudnya- abang bisa menciptakan abang bisa membuat kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan itu memang udah ada, abang tinggal buat, ada bahan bakunya gitu loh. Dengan apa? Dengan free will abang. Abang dikasih free will, berarti abang dikasih bahan baku untuk membuat kejahatan. Ya, jadi yang membuat siapa?
Ya abang membuat. Yang saya tanya kan yang menciptakan, bukan membuat. La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan. Oke, yang diciptakan apa? Yang diciptakan Nih kayu kayak atau ngajarin rumah? nih. Yang Gua diciptakan ini jadi kayu ngajar, atau- bukan ngobrol nih, bukan diskusi. Nggak apa-apa. Yang diciptakan tuh kayu atau rumah? Yang diciptakan kayu. Kayu kan. Terus saya membuat rumah kan. Nah, jadi yang menciptakan rumah ini siapa? Tuhan dong. Abang membuat. Tuhan tadi menciptakan. Tadi Tuhan menciptakan kayu, saya membuat rumah. Jadi yang menciptakan rumah ini siapa? Tuhan. Abang membuat. Tuhan menciptakan kayu tadi, pohon tadi. Iya, dia menciptakan bahan bakunya kan. Kalau nggak ada kayu kan abang nggak bisa bikin rumah, bang. Maksudnya Tuhan yang diciptakan Tuhan tuh kan pohon kayu kan, bukan rumah kan? Iya, dia menciptakan pohon kayu, Ya, dia menciptakan kayunya, dia menciptakan abang. Dia menciptakan abang juga loh. Oke. Iya betul. Heeh. Nah, makanya pertanyaannya rumah ini siapa yang menciptakan? Tuhan, abang yang membuat. Tuhan itu dalilnya menciptakan pohon kayu. Iya, tapi secara nggak langsung dia menciptakan rumah dengan ngasih abang kemampuan-kemampuan semuanya. Secara tidak langsung itu maksudnya apa? Indirectly, nggak Dia langsung. menciptakan. Iya, dia dianggap menciptakan atau enggak? Dia menciptakan dong. Kan dia yang diciptakan kan kayu pohon itu tuh. Iya, dengan memberikan abang free will, dengan memberikan abang free will, dengan memberikan abang waktu, dengan memberikan abang otak, dengan memberikan itu semua, abang membuat rumah, berarti ciptaannya itu semuanya kan. Dia maha pencipta abangku, sayang, buah hati, ganteng. Iya, saya diberi otak. Saya diberi otak untuk bisa menciptakan rumah kan. Begini, Begitu kan? Ini kita jadi ngajarin konsep ketuhanan Islam nih, alhamdulillah nih, masya Allah, jadi dakwah gitu. Gimana? Tuhan itu menciptakan segalanya, yaitu menciptakan di mana ada pengetahuan kejahatan, pengetahuan di mana ada pengetahuan kebaikan dan kejahatan. Tinggal manusia itu memilih. Kenapa berubah lagi? Ini udah mulai lurus ini. Udah mulai lurus ini. Akhirnya Tuhannya mulai satu nih. Akhirnya Tuhannya mulai satu nih. Begini, makanya dengarkan dulu bang. Siap. Karena aku udah bilang tadi, itu yang tidak diajarkan Tuhan itu tuh pengetahuan kejahatan di bumi. Nah, Tuhan itu menciptakan surga. Tuhan itu menciptakan itu untuk pengetahuan yang baik dan yang benar. Ya kan begitu, yang baik dan yang tidak baik. Dia memberikan pengetahuan itu kepada manusia. Di saat di Taman Eden itu memakan buah yang dimakan untuk mengetahui kebaikan dan kejahatan itu, yang itu. Berarti kesimpulannya Tuhan menciptakan baik dan buruk, betul? Ya. Ya Tuhan itu menciptakan kebaikan dan tapi tidak mengajarkan kebaikan. Ini memang itu menciptakan kebaikan tapi tidak mengajarkan kejahatan ke umatnya, ke manusia. Tuhan itu tidak mengajarkan kejahatan ke umat manusia. Nggak relevan dia ngajarin apa nggak ngajarin bang. Tapi detik dia menciptakan kebaikan, berarti dia menciptakan kejahatan juga. Abang paham nggak bang? Kalau nggak ada gitu, nggak ada parameternya. Contoh ya, kalau Tuhan tidak menciptakan kemiskinan, dibuat tajir semua seluruh dunia, berarti tajir itu nggak ada bang. Berarti kaya itu nggak ada. Paham nggak sampai sini? Iya betul. Ya sudah. Tepuk tangan. Akhirnya Tuhan kita satu bang. Ini menjelaskan ajarannya bang. Ajarannya yang saya ketahui, Tuhan itu di bumi tidak pernah namanya istilahnya ya untuk mengajarkan atau untuk umatnya melakukan kejahatan. Tapi manusia itu mengetahui yang mana yang jahat, yang mana yang baik dengan. Berarti Tuhan menciptakan kan? Tuhan menciptakan kejahatan dan kejahatan dan kebaikan. Di surga. Enggak itu dulu. Anda jawab dulu baru Anda jelaskan. Apakah Tuhan Anda menciptakan baik dan buruk? Iya, penjelasan bahasa kejahatan dan kebaikan tadi. Kejahatan dan kebaikan tadi. Di saat sebelum manusia ada, Tuhan kan menciptakan. Ini Bang Jibril. Izin Abang Da, bisa di 2 Tesalonika saja supaya meyakinkan dia bahwa Tuhan itu menciptakan kejahatan dan kebaikan dan kejahatan. 2 Tesalonika nomor 11 nomor 2. Kalau nggak salah. Yang Bang Jibril biasa bawa itu loh. Itu dalil Anda. Oh, ya kesesatan. Supaya dia paham. Ini masih ragu masih ragu Tuhannya menciptakan kebaikan dan keburukan. Doktrinnya doktrin pagan. Doktrinnya doktrin pagan. Nggak ngikutin ini. Dan Bang, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi yang mendatangkan siapa yang mendatangkan kesesatan, Bang?
Saya jelaskan untuk pengetahuan yang baik dan kejahatan itu Tuhan yang menciptakannya memang. Tapi saya sampaikan di bumi Tuhan itu tidak mengajarkan ke umat untuk kejahatan, begitu loh. Iya, kalau soal Tuhan tidak mengajarkan kejahatan setuju, tapi saya nggak relevan siapa yang ngajarin dan nggak ngajarin. Yang saya tanya, yang menciptakan kejahatan. Saya tanya tadi, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak kan? Kronologi begini, Pak. Nah, Tuhan kok menciptakan kronologi? Kita olah TKP nih sekarang nih, apa gimana nih? Maksud saya penjabarannya begini, Bang. Penjabarannya nggak langsung to the point begitu, Bang. Penjabarannya Astagfirullah, ya Allah, kenapa kalian ini? Enggak, dia maunya Tuhan dia yang baik aja. Itu makanya itu ajaran pagan, Bang. Kalau Tuhan abang tidak menciptakan. Udah menang kalian. Oke gini ya. Nggak ada menang kalah. Saya justru kalau Bang Paas paham kalau Tuhan kita itu monoteis, saya yang menang gitu loh. Makanya saya jelaskan semenjak Tuhan menciptakan malaikat dulu di surga. Nah, malaikat satu ini memberontak dan jatuh ke bumi. Itu yang membuat yang berarti Tuhan abang nggak tahu tuh malaikat bakal membangkang. Berarti Tuhan abang nggak mah tahu. Itu konsekuensinya, Bang. Tuhan itu mah tahu, Bang. Tuhan itu menciptakan segalanya. Lah tadi abang bilang, makanya saya bilang tadi untuk pengetahuan yang baik yang benar di Taman Eden tadi Tuhan yang membuat itu. Berarti Tuhan yang menciptakan. Maksud saya berarti Tuhan menciptakan kejahatan kan? Tapi kalau ya Tuhan menciptakan pengetahuan yang baik yang benar. Ya tentunya Tuhan menciptakan yang kebaikan dan kejahatan itu. Itu udah berubah kan? Setengah jam yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Ya, konsepnya begini, Bang. Saya pengertiannya tadi di bumi. Pengertiannya saya di bumi. Jangan ya, kan? Menurut saya begitu, Bang. Enggak, ini yang terakhir saya tanya ke Bang. Itu kan kelima, ini paling kelima ya. Cuma 5 aja sih diskusi ini. Kita bisa diskusi, Bang. Jadi menurut ini kan 5 agama disahkan oleh Indonesia. Menurut abang itu agama Kristen itu apakah tidak agama atau tidak sah? Itu menurut abang akui gitu sebagai agama Kristen. Ini abang nanya pribadi berarti ya? Ya, karena pemahaman abang kan beda. Karena seperti judulnya abang Kristen tak kenal Tuhan. Berarti kalau tidak kenal Tuhan, berarti menurut abang agama Kristen itu menurut abang tuh tidak diakuin seperti itu kah? Kalau menurut saya pribadi, Hatta mau agama di dunia ini ada 7 juta pun yang benar, bukan yang paling benar ya. Kalau yang paling benar berarti ada yang benar selain Islam. Mau ada 7 juta pun ajaran atau agama di dunia ini, yang benar itu cuma Islam.